Ada apa ini? Ini Mbah, ada ambulans mau lewat. Nggak bisa. Ada pengajian. Cari jalan lain. Jalan lain jembatannya putus, Mbah. Pengajian nggak bisa diganggu. Pak, sebentar Pak. Sepertinya kita harus mencarikan jalan. Ini kritis loh Pak. Nggak bisa. Mohon dipertimbangkan lah Pak. Ini masalahnya kemanusiaan. Kemanusiaan itu kalau keyakinan kita sama, bisa dipertimbangkan. Lah dia beda. Memangnya kita tidak boleh punya keyakinan yang beda. Sensitivitas film bertema agama. Film bertema agama yang dimaksud dalam bahasan ini adalah film yang di dalamnya mengandung konten yang dianggap atau disimpulkan menyudutkan suatu agama tertentu. Sebab kalau film religi yang tidak bersentuhan secara langsung dengan akidah agama lain tidak akan terlalu rentan menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Di bumi Indonesia, umat agama yang diakui mendapat kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Umat Islam yang menjadi mayoritas masyarakat di Indonesia selama ini dapat hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya secara damai. Kerukunan dalam beragama di Indonesia layak menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Hampir semua stasiun televisi menyediakan slot waktu untuk ceramah agama-agama yang diakui di Indonesia. Ketika sebuah televisi sedang menayangkan acara mimbar agama Kristen misalnya, umat Islam tidak melakukan protes. Begitupun sebaliknya, antar umat beragama saling menghormati, karena semua menyadari bahwa umat agama apapun membutuhkan siraman rohani. Demikian pula dengan film-film yang bertema agama tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat sepanjang bersih dari cerita yang menistakan agama lainnya. Film pendek Kau Adalah Aku Yang Lain karya Anto Galon yang sempat viral dan menjadi kontroversi sebenarnya merupakan film pendek bertema kemanusiaan, bukan film yang berisi ideologi agama tertentu. Tema kemanusiaan merupakan pilihan aman yang tidak akan menimbulkan polemik apapun. Agama manapun di dunia ini mengajarkan kebaikan, seperti menolong orang yang membutuhkan. Hal itu tampak jelas pada adegan di rumah sakit ketika seorang tokoh merelakan untuk memberikan nomor antrean kepada pasien yang kondisinya dianggap lebih membutuhkan penanganan dengan segera. Permasalahan pada film pendek Kau Adalah Aku Yang Lain muncul ketika sebuah mobil ambulan yang membawa pasien umat Kristiani dihadang umat Islam yang tengah mengadakan pengajian. Mereka tidak memperbolehkan mobil ambulan melewati jalan tersebut, sementara pasien sedang dalam keadaan kritis dan membutuhkan penanganan yang segera. Adegan itulah yang dianggap memojokkan umat muslim. Apakah sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan umat muslim sehingga tidak rela memberikan jalan untuk mobil ambulan yang membawa pasien? Meskipun pada akhirnya ambulan itu diperbolehkan melewati jalan tersebut, tetapi kesan antagonis melekat pada umat muslim yang sedang mengikuti pengajian. Tak ayal lagi, film pendek pemenang Police Movie Festival tersebut diprotes sebagian umat muslim sehingga menjadi kehebohan di sosial media. Saya berkeyakinan dibuatnya film pendek Kau Adalah Aku Yang Lain tidak diniatkan untuk memojokkan umat Islam. Namun pertimbangan dalam memutuskan adegan para penghadang itulah yang kurang matang. Sebab sebenarnya masih ada opsi lain yang tidak akan mengurangi nilai cerita dan pesan moral tanpa harus menampilkan jemaah pengajian menghadang mobil ambulan. Tapi terlepas dari temanya yang menyulut kontroversi, menurut saya teknik penyutradaraan Anto Galon cukup menjanjikan, sehingga saya berharap bisa menonton lagi film karya Anto Galon yang lainnya. Tentu film pendek Kau Adalah Aku Yang Lain bukan merupakan polemik film pertama yang dipersoalkan karena dianggap menyudutkan agama tertentu. Pada tahun 2011 misalnya, film Tanda Tanya yang diproduksi Dapur Film sempat menuai protes berbagai kalangan umat muslim. Mereka mempermasalahkan cerita dan adegan dalam film Tanda Tanya. Misalnya adegan pemboman gereja, penyerangan restoran Cina oleh sekelompok umat muslim,
bullying terhadap kelompok etnis Cina yang dilakukan pemuda muslim, sampai keputusan Rika untuk pindah dari agama Islam karena merasa kecewa telah dipoligami oleh suaminya. Menurut Hanung Bramantyo, sutradara film Tanda Tanya, film tersebut dibuat untuk mengubah persepsi negatif terhadap Islam yang dianggap radikal. Islam itu sangat toleran. Islam dapat berdampingan secara rukun dengan agama lain dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih intinya seperti itu. Sama sekali tidak berniat untuk memojokkan umat Islam. Saya pun dapat memahami kesimpulan dari film Tanda Tanya setelah menyimak secara utuh jalan ceritanya. Namun, film yang diloloskan oleh lembaga sensor film untuk klasifikasi 17 tahun ke atas tersebut harus diakui memang mengandung berbagai adegan dan dialog yang sangat sensitif yang rentan menyulut konflik. Apalagi kalau hanya dilihat secara parsial, wajar jika membuat ketersinggungan di sebagian kalangan muslim. Tokoh bernama Surya dalam film Tanda Tanya yang dikisahkan bermain drama pada hari raya Paskah di gereja dengan peran menjadi Yesus sebenarnya hanya tuntutan profesionalisme dalam keaktoran. Sebab dalam film tersebut Surya perannya adalah seorang aktor. Sebagai perbandingan, di tahun yang sama ada sebuah film anak-anak bernuansa religi berlatar musibah tsunami. Hafalan Sholat di Lisa, produksi Star Vision. Pemeran utamanya adalah Cantik Skyler yang begitu piawai memerankan tokoh Delisa, seorang anak beragama Islam yang taat dan pandai menghafal bacaan Al-Quran. Padahal pada kenyataannya di luar film, Cantik ini adalah seorang artis non-muslim atau pertunjukan drama panggung Qasidah Cinta yang digelar setiap bulan Ramadan di Gedung Kesenian Rumentang Siang di Bandung. Kontennya adalah kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Tidak bisa dihindari lagi, tokoh Abu Jahal diperankan oleh seorang aktor muslim. Aktor tersebut tentu saja bermain peran Abu Jahal sambil menjalankan ibadah puasa. Permasalahan tokoh Surya dalam film Tanda Tanya hampir mirip dengan persoalan yang dihadapi oleh tokoh Mukri dalam film Guru Ngaji yang diproduksi tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Erwin Ardana. Tokoh Mukri adalah seorang yang berprofesi sebagai badut. Namun, Mukri juga adalah guru ngaji. Pertentangan batin terjadi ketika Mukri diundang untuk mementaskan badut di gereja. Pada pertunjukan tersebut, Mukri diminta untuk memainkan tokoh Santa Claus, meskipun pada akhirnya Mukri memilih opsi lain untuk menghindarinya mengenakan kostum Santa Claus tersebut. Film Guru Ngaji diloloskan oleh lembaga sensor film saat itu untuk klasifikasi usia 13 tahun ke atas dengan revisi beberapa adegan dan juga beberapa dialog yang dipandang rentan menyulut perdebatan di tengah masyarakat. Berbeda dengan film Tanda Tanya yang diprotes sebagian umat muslim, film Guru Ngaji dapat diterima oleh masyarakat penonton. Kendati demikian, topik yang diangkat dalam Guru Ngaji pun sebenarnya sudah menyerempet pada permasalahan yang sensitif. Kalau diamati secara utuh, film Guru Ngaji pun sama mengandung pesan positif, terutama masalah toleransi beragama. Maka, sepertinya tokoh Surya dalam film Tanda Tanya diprotes bukan karena masalah pilihan profesional sebagai aktor, tetapi bumbu ceritanya yang terlampau didramatisir. Toleransi beragama itu bukan berarti antar beragama dapat mengikuti setiap upacara keagamaan, kecuali dalam konteks tertentu. Titik berat toleransi adalah pada sikap dengan lapang dada saling menghormati ajaran dan kepercayaan masing-masing. Terhadap umat muslim yang protes, tidak bisa menyalahkan sikapnya yang fanatik, sebab fanatik beragama itu merupakan keteguhan dalam memegang akidah. Pada kasus tertentu, mereka yang dianggap fanatik pun dapat memahami kontekstual suatu cerita dalam film. Misalnya, di satu sisi protes terhadap penggambaran umat Islam yang turut memeriahkan acara Paskah di film Tanda Tanya. Tetapi, di sisi lain, umat Islam tidak protes ketika menonton adegan seorang muslim melaksanakan ibadah di gereja.
Mereka tidak mempermasalahkan tokoh Rudy Habibie dalam film Habibie Ainun 2 produksi tahun 2016 yang masuk ke gereja untuk beribadah. Tokoh Rudy yang beribadah di gereja tidak menimbulkan kontroversi. Tentu, karena masyarakat pun paham akan konteks suatu cerita. Adegan cerita itu terjadi di Jerman yang situasinya pada saat itu memang sangat sulit mencari masjid. Itu sebabnya hasil dari penelitian dan penelitian LSF saat itu memutuskan Habibie Ainun 2 yang juga disutradarai oleh Hanung Bramantyo lolos untuk klasifikasi bahkan 13 tahun ke atas. Akan berbeda halnya jika setting lokasinya di Jakarta, menceritakan seorang muslim yang masuk gereja untuk beribadah. Meskipun dengan motivasi menjalin toleransi beragama, adegan seorang muslim yang beribadah di gereja di Indonesia atau di Jakarta pasti akan mengundang polemik. Masjid sangat banyak, apalagi di zaman sekarang musola banyak tersedia di ruang-ruang publik. Film-film yang diniatkan untuk menanamkan sikap toleransi beragama atau mengangkat perbedaan pada dua atau lebih agama, meskipun tujuannya mulia, seringkali malah justru hampir tergelincir pada penajaman perbedaan. Untuk itu, perlu kehati-hatian ekstra dalam penggarapan film yang bertema agama seperti itu. Semangat toleransi adalah upaya mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Maka wajar jika beberapa film yang di dalamnya menyentuh akidah agama tertentu diloloskan oleh lembaga sensor film pada klasifikasi usia penonton 17 tahun ke atas. Hal ini sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Film berklasifikasi 17 tahun ke atas tentunya hanya untuk disaksikan oleh masyarakat yang sudah dewasa dan diharapkan bijak dalam memahami konflik suatu cerita serta menarik kesimpulan hingga pesan moral dalam film yang ditontonnya. Misalnya film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta produksi tahun 2010 yang bercerita tentang seorang pemuda muslim di antara dua wanita dan dikisahkan bahwa dia lebih menyayangi wanita yang beragama Nasrani. Cinta Tapi Beda tahun 2012 yang bercerita kisah cinta antara dua insan yang berbeda agama sampai pada film yang berjudul 5 pada tahun 2018 yang mengisahkan 3 saudara berbeda agama yang lahir dari seorang ibu muslim bernama Maryam. Dari 3 anaknya itu hanya ada 1 orang yang beragama Islam, yaitu Farah. Ketika Maryam meninggal dunia, konflik di antara anak-anaknya terjadi, terutama dalam proses pemakaman. Konflik dalam keluarga itu pada akhirnya dapat diselesaikan dengan damai. Jenazah Maryam dimakamkan dengan syariat Islam, tetapi pada saat pemakaman diselingi kumandang doa Kristiani. Adegan ini yang memerlukan pendalaman untuk secara bijak memahami dan memaknainya. Dialog yang mengatakan, dosanya biar kami yang tanggung, itu tidak bisa menjadi suatu legitimasi dalam membenarkan sesuatu yang keliru dalam pandangan agama. Sebagai perbandingan yang kaitannya dengan akidah, seorang perempuan yang belum bebas idah diharamkan untuk menikah, sehingga penghulu tidak boleh menikahkan mereka meskipun mereka mengatakan dosanya biar kami yang tanggung. Jadi pada adegan pemakaman Maryam di film 5, salah satu yang menjadi bahan pertimbangan untuk dapat memakluminya adalah kondisi atau suasana kebatinan keluarga yang sedang dirundung duka cita dalam cerita tersebut. Film yang bukan bertema agama pun ketika menyentuh agama tertentu dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Misalnya Naura dan Geng Juara yang diproduksi tahun 2017. Film yang begitu bagus untuk ditonton oleh anak-anak. Film tersebut dipermasalahkan karena ada peran penjahat yang digambarkan berjenggot, berewokan, dan mengucapkan istighfar. Hal ini dianggap telah memojokkan umat muslim. Film besutan sutradara Eugene Panji ini sama sekali tidak menyentuh akidah agama. Adegan tersebut merupakan suatu hal yang wajar di negara yang mayoritas Islam. Dalam kehidupan keseharian pun banyak orang yang mengucapkan salam, hamdalah, istighfar di Indonesia. Bahkan umat non-muslim pun banyak yang terbiasa mengucapkan kalimat tersebut. Kalau penjahat mengucapkan istighfar, apalagi dalam keadaan terdesak, tentu bukan bermaksud memojokkan umat muslim. Justru pada sisi lain, saya melihat kandungan pesan moral untuk para penonton bahwa kita senantiasa harus waspada kepada orang yang berniat jahat. Sebab di zaman ini banyak orang jahat yang menggunakan kedok agama. Orang-orang yang berkedok agama untuk berbuat kejahatan itulah
yang sebenarnya menistakan agama. Di tubuh lembaga sensor film pada saat meloloskan film Naura dan Geng Juara itu terdapat para ahli agama. Misalnya ada Dr. Imam Suharjo MIKOM, mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Ada Profesor Dr. Zaituna Subhan, guru besar Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ada Dr. Nasrullah, perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk Ketua Lembaga Sensor Film saat itu, Dr. Ahmad Yani Basuki, yang juga dikenal sebagai penceramah agama Islam. Para ahli agama dan anggota LSF lainnya mengatakan bahwa Naura dan Geng Juara tidak mengandung konten yang menyudutkan umat muslim dan layak disaksikan oleh penonton semua umur. Agama Islam adalah agama yang toleran. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8.